Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Hari ini hari Rabu tanggal 7 Januari tahun 2026. Saya Rili, Gembala Sidang, dan kita akan melanjutkan pembahasan pengajaran Alkitab kita dengan Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Kita awali dengan doa. Tuhan Yesus, kami menyerahkan pelajaran Alkitab ini ke dalam tangan Tuhan. Tuntun kami, berikan kami hikmat marifat mengerti firman-Mu. Lebih dari itu, bantu kami untuk menjadi pelaku yang aktif, sehingga kami diperdekakan saat kami melakukannya. Bersyukur menerima firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Yohanes, pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Saya bacakan untuk kita sekalian. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedangkan salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. There they made him a supper, and Martha served. But Lazarus was one of those who sat at the table with him. Nah, peristiwa ini adalah jamuan makan malam meriah yang diadakan di rumah seorang pria bernama Simon. Itu tertulis dalam kitab Injil Markus pasal yang ke-14 ayat 3 sampai ayat 11. Nah, peristiwa ini terjadi di mana? Di Betania, di kampung halaman Maria, Marta, dan Lazarus. Tiga bersaudara yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Ya, kita bisa lihat di dalam Lukas 10 ayat 38 dan ayat 39. Nah, alasan perayaan ini adalah mujizat yang baru-baru ini dilakukan oleh Yesus, yaitu membangkitkan Lazarus dari kematian. Yohanes 11 ayat 38 sampai 44. Tentang ini telah kita bicarakan secara detail. Ya. Ayat 2 dan ayat 3 dari Yohanes pasal yang ke-12 ini mencerminkan berbagai cara orang Kristen dapat menerapkan iman kasih mereka kepada Kristus. Melalui tindakan ketiga bersaudara tersebut, kita melihat bagaimana cara mereka melayani Yesus. Nah, ketiganya merupakan bentuk pelayanan yang berbeda. Kontribusi Marta adalah bentuk pelayanan yang paling harfiah, karena ia bekerja untuk menyediakan makanan dan keramahan. Ya, dia hosting. Nah, pelayanan Lazarus adalah kesaksian pribadi, kehadirannya setelah kebangkitan dari kematian. Kehadirannya memberikan petunjuk atau kesaksian akan kuasa Kristus. Representasi hidup dari kuasa Kristus dalam kehidupan seseorang. Undeniable, nggak bisa disangkal. Pelayanan Maria yang ditunjukkan dalam ayat berikutnya adalah pengorbanan dalam penyembahan. Ya, tindakan itu akan disambut dengan respons kemarahan oleh pihak Yudas. Walaupun bukan hanya dia sendiri, yang lain juga memberikan komentar sebetulnya. Nah, motivasi Yudas jauh dari murni, menjadikan kehadirannya dalam hal ini adalah Yudas ya, sebagai simbol orang-orang yang meremehkan upaya orang lain. Dia tidak melihat timing dari apa yang dikerjakan oleh Maria ini. Jadi kalau kita lihat konteksnya, kita melihat the calm before the storm. Ketenangan sebelum badai itu datang. Peristiwa ini terjadi di Betania. Kira-kira 6 hari sebelum Paskah. Tertulis dalam Yohanes 12 ayat yang pertama yang telah kita bahas 2 minggu yang lalu. Ini adalah momen penting keintiman dan perayaan sesaat sebelum Yesus memasuki Yerusalem dengan penuh kemenangan dan penyalipannya. Nah, perjamuan makan malam itu tampaknya merupakan perayaan ucapan syukur yang diadakan untuk menghormati Yesus. Terutama karena dia baru-baru ini membangkitkan Lazarus dari kematian. Meskipun Yohanes tidak menyebutkan siapa tuan rumahnya, catatan paralel yang kita dapat baca dari Matius 26 ayat 6 dan Markus 14 ayat ketiga menunjukkan bahwa ini terjadi
di rumah Simon, si penderita kusta. Meskipun fokus di sini adalah pada dinamika antara Yesus dan teman-teman dekatnya. Sekarang mari kita bedah ayat ini, ya. Lebih dalam lagi kita bedah supaya kita dapat mengerti dengan baik apa yang tertulis di dalam ayat 2 Yohanes 12 ini. Untuk itu mari kita baca sekali lagi ayat yang tertulis di sini. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus yang telah dia bangkitkan, ya. Nah, di situ diadakan perjamuan untuk dia dalam tujuan menghormati Yesus yang telah membangkitkan Lazarus. Rasa ucapan syukur. Bagian anggota keluarga dibangkitkan dari kematian. Duka cita diganti dengan sukacita. Ratapan diganti dengan tari-tarian. Ini dia. Ya. Komunitas di Betania mengadakan makan malam khusus untuk Yesus. Mereka melakukan ini khusus untuk Yesus. Ini adalah tindakan penghormatan dan rasa syukur secara publik. Di tengah bayang-bayang pemimpin agama yang berencana membunuh Yesus, seperti yang tertuang dalam Yohanes 11 ayat 53, makan malam ini merupakan pernyataan keberanian akan kesetiaan dan kasih oleh teman-teman Yesus ini sendiri. Jelas, karena jaraknya dekat banget, ya, Betania dengan Yerusalem ini. Dan kita lihat yang kedua di sana, dan Marta melayani, dikatakan dalam ayat 2 itu. Pelayanan dalam bentuk tindakan. Dia menyiapkan makanan. Nah, sekali lagi kita melihat Marta sesuai dengan karakternya. Sama seperti yang tertulis dalam kitab Injil Lukas pasal yang ke-10, ayat yang ke-40, Marta sibuk dengan kebutuhan praktis para tamu. Namun, tidak seperti kisah sebelumnya, di mana dia terganggu dan mengeluh. Di sini dia hanya melayani. Di sini kita melihat konsistensi pelayanan Marta. Seksi repot di dapur. Kalau kita lihat di dalam Lukas 10 ayat 40, dia komplain. Tuhan, apakah enggak peduli aku sendiri menyiapkan makanan yang bekerja di dapur? Sedangkan Maria duduk-duduk di sana. Yesus mengatakan, Marta, Marta, engkau telah memikirkan hal-hal yang tidak berguna. Maria telah melakukan sesuatu yang benar dan baik, ya, dan daripada dia tidak diambil. Di sini dia nggak ngomel lagi, kenapa dia kerja sendirian. Pelayanan itu adalah sebagai ibadah. Pelayanan di sini tidak digambarkan sebagai beban, tetapi sebagai bahasa kasih, khususnya kepada Yesus. Ini menunjukkan bahwa pelayanan praktis diakonia adalah bentuk ibadah yang sah dan kudus ketika dilakukan dengan ucapan syukur. Adanya rasa syukur, bukan karena kewajiban. Ucapan syukur karena Lazarus dibangkitkan, bukan karena keterpaksaan, bukan karena kewajiban. Tidak, tapi secara sukarela menunjukkan ibadah ucapan syukur. Yang ketiga, kita lihat, sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus itu adalah Lazarus. Pelayanan melalui kesaksian, kehadirannya adalah kesaksian itu sendiri. Ya. Peran Lazarus dalam ayat ini sangat penting, meskipun dia diam. Lazarus makan dan minum, aktivitas orang hidup. Kehadirannya di meja adalah bukti yang tak terbantahkan tentang kuasa Yesus atas kematian. Tidak terbantahkan. Dia tidak perlu menyampaikan khotbah. Hidupnya adalah khotbah itu sendiri. Kehadirannya di sana makan bersama Yesus adalah kesaksian itu sendiri, khotbah itu sendiri, karena orang mati tidak dapat makan. Orang mati tidak dapat bercakap-cakap, tidak dapat berkomunikasi. Di sini kehadirannya menunjukkan siapa Yesus yang telah membangkitkan dia. Lazarus merupakan bukti atas pernyataan Yesus bahwa ia adalah kebangkitan dan hidup. I am the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup. Yohanes 11 ayat 25-26. Dibuktikan dengan membangkitkan Lazarus dari kematian. Ingat waktu itu saya sampaikan, Yesus berkata, ibarat memberikan perintah, Lazarus, come forth.
Kalau dalam perjanjian lama, Nabi membangkitkan orang mati, mereka tidak memberi perintah. Mereka jalan keliling, berdoa, memohon kepada Tuhan untuk mengembalikan spirit. Dan kemudian Elia menaruh badannya di atas anak yang mati tersebut 2-3 kali dan kemudian baru bangun. Yesus memberikan perintah 1 kali dan orang mati ini mendengarkan suaranya. Di sini menunjukkan kuasa daripada Yesus itu. Siapa Yesus itu sebenarnya? Dia bukan seperti nabi, dia lebih daripada itu. Dia memberikan perintah, dia punya kuasa atas orang mati. Terap angin pun angin ribut. Peace I say unto you. Teduhlah, tenanglah. Di sini kita lihat. Dan yang lainnya kalau kita lihat bedanya dengan perjanjian lama, para nabi akan berkata kalau ingin menyampaikan pesan Tuhan, thus says the Lord. Demikianlah firman Tuhan. Yesus tidak pernah menggunakan formula thus says the Lord. Tapi dia mengatakan verily, verily, I say unto you. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Lihat kuasa yang ada di sana. Beda dengan manusia, Nabi menyampaikan firman Tuhan. Tuhan berfirman. Ini bukan firmanku, tapi Yesus berkata, kalau Yesus itu menyampaikan, dia tidak mengatakan, thus says the Lord. I say to you. Kita lihat tuh perbedaannya. Jadi kalau kita nggak mengerti juga bahwa Yesus itu adalah Tuhan, baca ulang lagi supaya kita dapat mendalami bahwa melalui hal-hal yang saya katakan ini kita mengetahui dia adalah Tuhan. Sementara Maria melayani, Lazarus duduk di meja kan, bersandar bersama Yesus. Ini melambangkan persekutuan dan kebersamaan. Ini menandakan pemulihan hubungan yang dibawa Yesus. Dia telah mati, tetapi sekarang dia duduk sebagai tamu kehormatan di samping Sang Pencipta kehidupan. Pelajaran rohani utama kita. I'm the resurrection and the life. Akulah kebangkitan dan hidup yang memberikan kehidupan itu kepada Lazarus yang sekarang duduk di sampingnya. Ekspresi pengabdian yang berbeda. Nah, adegan ini dengan sempurna menggambarkan bahwa pemuridan terlihat berbeda bagi setiap orang. Marta beribadah melalui pekerjaan tangannya, menyiapkan makanan. Lazarus beribadah melalui kesaksian dan persekutuan, kehadirannya. Dan pada ayat berikutnya, Maria beribadah melalui penyembahan yang penuh pengorbanan, hatinya. Yesus menerima semuanya. Tidak ada yang tidak diterimanya. Cara menyembah berbeda-beda, cara beribadah berbeda-beda, tapi semuanya diarahkan kepada Yesus. Fokusnya hanya tunggal, Yesus. Lazarus yang makan malam mengingatkan kita bahwa kebangkitan bukanlah sekadar abstraksi spiritual. Kebangkitan melibatkan pemulihan kehidupan yang nyata. Dia makan, dia bercakap-cakap, dia berjalan. Nah, realitas kebangkitan yang dapat kita saksikan adalah bahwa Lazarus makan dan minum, di mana aktivitas ini hanya dapat dilakukan oleh orang hidup. Dia berjalan. Mayat mana dapat berjalan? Ya. Keintiman dengan Tuhan kita lihat. Duduk di meja bersama Yesus adalah gambaran hak istimewa orang percaya. Duduk satu meja dengan Yesus. Kedekatan. Kita bukan hanya hamba, kita adalah teman, dan kita juga adalah tamu yang diundang untuk bersekutu dengannya. Kita anaknya. Di sini kita melihat keintiman itu sendiri seperti yang digambarkan dalam kitab Wahyu, pasal yang ketiga, ayat yang ke-20. Kitab Wahyu, pasal yang ketiga, ayat 20. Yesus duduk makan bersama orang-orang yang membuka diri baginya. Ya. Nah, ringkasan yang kita dapat lihat dari Yohanes 12 ayat 2 ini adalah bahwa Yohanes pasal 12 ayat 2 ini menyajikan gambaran indah tentang gereja. Pelayanan Marta dan persekutuan Lazarus bekerja sama untuk menghormati Kristus. Ini mengingatkan kita bahwa apakah kita melayani di balik layar atau duduk di hadapannya, tujuannya adalah untuk memuliakan Dia yang memberi kita apa? Kehidupan. Ya. Nah, kita lanjut dengan ayat yang ketiga dari kitab Injil Yohanes pasal yang ke-12. Saya bacakan untuk kita sekalian. Maka Maria
mengambil setengah kati minyak narwastu murni, dan dikatakan di sini yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Then Mary took a pound of very costly oil of spikenard, anointed the feet of Jesus, and wiped his feet with her hair. And the house was filled with the fragrance of the oil. Rumah itu dipenuhi dengan fragrance, wanginya minyak narwastu. Itu bisa berlangsung beberapa hari. Dituangkannya setengah kati, ya, 1 pound, banyak itu. Nah, Yesus dijamu makan di dalam rumah seorang pria yang bernama Simon, ya, Simon si penderita kusta dikatakan, ya, Markus 14 ayat 3 sampai 11. Di mana? Di kota Betania. Yohanes 12 ayat yang pertama menyebutkan itu. Nah, ini untuk merayakan apa? Ucapan syukur atas kebangkitan Lazarus. Siapa Lazarus? Saudara laki-laki Marta dan Maria. Nah, ketiga saudara kandung ini dengan cara mereka sendiri masing-masing mewakili cara pelayanan yang dapat diteladani oleh orang Kristen dalam kehidupan mereka hari-hari ini. Kita dapat lihat itu. Marta memberikan pelayanan fisik dan materi, makan, persiapan makanan, semuanya itu. Bahan-bahannya kan mesti dibeli, dia siapkan, dia masak di dapur. Ya, Lazarus adalah kesaksian hidup tentang siapa Yesus Kristus itu. Ya, Maria seperti yang ditunjukkan di sini melambangkan pengorbanan dan penyembahan yang dilakukan sesaat sebelum Yesus disalibkan. Kira-kira 6 hari. Seminggu boleh dikatakan. Nah, narwastu itu adalah minyak yang terbuat dari tanaman bukan lokal, tapi tanaman itu tumbuh di India Utara. Di era sebelum kereta api atau pesawat terbang, ini adalah zat yang sangat mahal. Bayangkan harus ditransfer sampai ke sana melalui laut. Dari India. Pasti mahal. Ya. Istilah Yunani di sini adalah litra, yang dalam bentuk minyak kira-kira setara dengan 1 pint ukuran Amerika, atau sedikit kurang dari setengah liter modern. Nilainya sekitar 300 dinari, hampir setara dengan upah setahun penuh bagi seorang pekerja biasa. Banyak itu. Sebagai seorang wanita di Timur Tengah kuno, Maria mungkin tidak memiliki properti atau tanah. Jadi ini adalah sebagian besar dari tabungan hidupnya. Wadah yang terbuat dari batu seperti marmer gitu ya, yang disebut alabaster, tertulis dalam Markus 14 ayat yang ketiga, menyoroti betapa berharganya minyak narwastu tersebut. Ya. Cara Maria menggunakan minyak itu sangat rendah hati dan penuh penyembahan. Dituangkannya semuanya. Dan kemudian ia menyeka kaki seseorang, yaitu Yesus, yang adalah tindakan pelayanan dan penyerahan diri. Dia mesti berlutut kan? Dia nggak bisa berdiri. Dia harus berlutut. Karena dia harus menyeka kaki Yesus dengan rambutnya. Merendahkan diri. Rambut itu bagi wanita kan penting banget. Kehormatan. Ya. Selain pengorbanan minyak itu sendiri, wanita di era itu biasanya pada zaman itu menutupi rambut mereka di depan umum. Nah, Maria menggunakan rambutnya, melepaskannya artinya. Bukan handuk atau kain untuk menyeka kaki Yesus, tapi rambutnya. Sesuatu yang melekat pada tubuhnya, sesuatu yang melekat di atas, di kepalanya. Merendahkan diri, menaklukkan dirinya sepenuhnya kepada Yesus. Meskipun gambaran itu hanya tampak aneh bagi mata modern, tapi Bapak Ibu Saudara sekalian, di era itu adalah tindakan yang sangat intim dalam menunjukkan kerendahan hati. Menempatkannya dalam posisi kerendahan. Nah, dikatakan hampir telanjang lah, dia kasihkan semuanya ini. Ya, ini sama sekali tidak menyiratkan unsur seksual dalam tindakan Maria. Sama sekali tidak. Itu juga menjadi kesalahpahaman modern.
Sebaliknya perilaku Maria adalah penyembahan dan penyerahan diri yang tanpa hambatan kepada Kristus. Penaklukan dirinya besar sekali. Ayat-ayat selanjutnya mencatat bahwa orang-orang di sekitar tidak takut untuk mengkritiknya. Tetapi kritik itu tentang pemborosan yang dianggap bukan sesuatu yang tidak pantas dalam tindakannya. Kok boros sekali sih? Kan gitu. Narwastu memiliki aroma yang lebih tepat digambarkan sebagai spicy dia. Pedas gitulah, oh ini barangkali ya, saya nggak tahu juga. Daripada sebagai parfum. Namun aroma minyak wangi itu cukup kuat, semerbak ke seluruh ruangan. Dan Maria menggunakan dosis yang cukup banyak. Ya, satu kati, satu pin. Ya, cukup banyak. Dibuang begitu aja yang harganya adalah 1 tahun gaji. Tidak mengherankan, seluruh rumah dipenuhi dengan aroma tersebut. Pengorbanan Maria bukanlah sesuatu yang disembunyikan atau dirahasiakan, tetapi dia tidak sengaja memamerkan perbuatan baiknya. Itu hanyalah konsekuensi alami dari pengorbanannya, bukan supaya orang melihat bahwa dia memberikan sesuatu yang terbaik supaya dipuji orang. Enggak ada tujuan seperti itu. Dia hanya memberikan yang terbaik untuk Tuhan itu tanpa disadarinya mempersiapkan seperti Yesus katakan tentang kematiannya itu sendiri. Nah, kitab suci tidak hanya menunjukkan kepada kita contoh-contoh positif tentang pelayanan, tetapi juga memberikan contoh-contoh negatif dari mereka yang meremehkan upaya spiritual orang lain. Jadi kalau ada orang lain berbuat baik seperti itu, wah cari muka, kira-kira begitu bahasa hari ini. Ya. Di lain waktu Marta merasa frustrasi terhadap Maria yang duduk mendengarkan Yesus sementara Maria sibuk melayani tamu. Dulu seperti itu. Lukas 10 ayat 38 sampai 42. Keluhan itu setidaknya didorong oleh niat baik. Dia dengan tulus ingin melihat hal yang benar dilakukan dan terlalu menekankan sudut pandangnya sendiri. Tapi kali ini Marta sama sekali tidak ngomel sekalipun dia bekerja. Ucapan syukur dalam bentuk penyembahan diberikan yang terbaik kepada Kristus. Dia langsung turun tangan sendiri. Di sisi lain, Yudas akan mencela Maria dengan alasan yang tidak jujur. Alasan spekulasi di sini, manipulasi tentang pemborosan uang karena minyak narwastu yang dituangkan ke kaki Yesus itu sangat mahal harganya. Dia menggunakan sesuatu fakta yang tidak dapat deny orang. Bahwa minyak narwastu itu mahal. Lebih baik dijual, diberikan ke orang miskin. Kedengarannya dia menjadi orang baik kan? Tapi bukan itu tujuannya. Sebenarnya kepentingan Yudas adalah apa? Apa kepentingannya di dalam hal ini? Sekalipun dia berbicara seperti itu. Keserakahannya dia. Dia sebenarnya marah melihat minyak narwastu, tanda petik, terbuang untuk Yesus karena sebenarnya ia ingin menjual minyak narwastu tersebut dan mengambil uangnya untuk kepentingannya sendiri. Yohanes 12 ayat 4-6. Sebelumnya dikatakan bahwa dia adalah seorang pencuri. Yohanes 12 ayat 3 menggambarkan salah satu momen yang paling intim dan profetik banget dalam Injil. Ayat ini menggambarkan tindakan penyembahan yang luar biasa yang menyembatani kesenjangan antara kebangkitan Lazarus dan penyaliban Yesus. Yang lalu saya katakan, ini mukjizat terakhir yang Yesus lakukan itu. Ya kan? Bukan yang paling akhir karena dia masih menyambung telinga orang yang diputuskan oleh Petrus pada waktu dia ditangkap. Orang juga nggak lihat mukjizat itu. Tidak mengerti siapa dia di dalam hal ini. Ya. Jadi ini profetik banget antara kebangkitan Lazarus yang di mana Yesus mengatakan sebelumnya akulah kebangkitan dan hidup, di mana dia sendiri akan bangkit kembali seperti Lazarus bangkit. Cuma Lazarus bangkit untuk mati, Yesus bangkit untuk hidup selamanya. Ya, itu poin terbesar. Ayat ini menggambarkan tindakan penyembahan yang luar biasa yang menjembatani kesenjangan antara kebangkitan Lazarus dan penyaliban Yesus. Jadi dia melakukan ini sebelum dia disalibkan agar orang dapat melihat perkataan akulah kebangkitan dan hidup. Dia bangkit lagi dan hidup. Dia memberi nyawanya, dia mengambil kembali. Makna intinya apa? Pada intinya
ayat ini adalah gambaran kasih yang penuh pengorbanan. Maria dari Betania mempersembahkan hak milik pribadinya yang paling berharga kepada Yesus, ya, mengabaikan martabat sosial untuk menghormatinya. Sebagai wanita yang pada zaman itu menutup rambutnya, sekarang dilepas untuk menyeka kaki Yesus. Penolakan diri, merendahkan dirinya. Sementara para murid, khususnya Yudas, memandang ini sebagai pemborosan, tanda petik, pemborosan finansial. Yesus menafsirkannya sebagai persiapan kenabian yang diperlukan untuk penguburannya. Profetik, ya, menyatakan bahwa pengabdian sejati seringkali tampak seperti kebodohan bagi dunia. Sekarang kita mau pelajari lebih lanjut tentang key symbols dan cultural context-nya. Ya. Yang pertama, minyak narwastu murni. Ini melambangkan apa? Ini melambangkan pengorbanan. Mengapa pengorbanan? Kita lihat biayanya. Teks tersebut menyebutkan bahwa minyak narwastu murni ini yang didatangkan dari India adalah minyak narwastu murni. Ya, ini adalah minyak aromatik yang diimpor dari akar tanaman Nardostachys di Himalaya, penggunaan Himalaya yang tinggi. Harganya 300 dinar. Yohanes 12 ayat 5. Yang kira-kira setara dengan upah 1 tahun seorang pekerja biasa. Banyak itu. Maknanya apa? Ini kemungkinan besar adalah tabungan hidup Maria, ya, yang dia simpan. Menuangkannya sekaligus melambangkan tidak menyisakan apapun juga. Ini diberikan seluruhnya, seutuhnya untuk Tuhan. Nggak ada yang disimpan. Ini mengubah konsep nilai dari nilai moneter menjadi nilai relasional. Dia melihat nilai ini tentang pribadi Yesus ini. Ucapan syukur. Dia berikan semua. Ya. Dan kemudian key simbol yang lainnya. Selain minyak narwastu murni yang melambangkan pengorbanan, sekarang kaki dan rambut. Kaki Yesus dan rambut yang dilepas menyeka kaki ini menunjukkan kerendahan hati. Kaki. Dalam Injil lain, Matius 26, Markus 14, seorang wanita yang tidak disebutkan namanya mengurapi kepala Yesus. Tanda kerajaan. Di sini mengurapi kaki Yesus. Yohanes secara unik menyebutkan bahwa Maria mengurapi kakinya, bukan kepalanya. Pada abad pertama, kaki adalah bagian tubuh yang paling kotor, maka itu harus cuci. Gitu datang. Ya. Menyentuhnya adalah pekerjaan budak terendah. Maka Yohanes mengatakan memasang tali kasutnya pun aku nggak layak. Itu pekerjaan budak dan aku lebih rendah dari budak. Pengertian seperti itu. Nah, Maria menempatkan dirinya di bawah Yesus. Mengakui nilai Yesus tertinggi. I'm your servant. Dengan menyentuh kaki itu. Nah, rambut. Wanita Yahudi tidak membiarkan rambut mereka terurai di depan umum. Di publik enggak. Terusun rapi. Ya. Itu dianggap sebagai tanda moral yang longgar atau rasa malu. Namun rambut juga disebut kemuliaan seorang wanita. 1 Korintus 11 ayat 15. 1 Korintus 11 ayat 15. Itu tanda kemuliaan seorang wanita. Dengan menyeka kakinya dengan rambutnya, Maria mengambil kemuliaannya dan menggunakannya untuk menyeka kotoran dari kaki Yesus. Menyerahkan martabatnya untuk menghormati Yesus. Nah, tadi kaki dan rambut karena nanti ya, ada kaki, ada rambut. Sekarang hubungan. Tindakan ini merupakan pendahulu dari Yohanes pasal yang ke-13. Sekarang kita baru pasal 12. Di mana Yesus membasuh kaki para murid dalam Yohanes 13. Di sini Maria membasuh kaki Yesus dengan minyak. Mengurapinya. Maria tanpa sadar mencontohkan hati seorang hamba yang diperintahkan Yesus kepada murid-muridnya. Untuk apa? Untuk diikuti. Yang berikutnya apa? Ada wewangian, kesaksian.
Kesaksian itu harus merupakan sesuatu fragrance untuk memuliakan nama Tuhan. Rumah itu dipenuhi dengan wewangian, ya, yang semerbak harumnya. Detail ini unik bagi Yohanes yang menuliskan Injil ini. Dalam Perjanjian Lama, kehadiran Allah sering dilambangkan dengan awan atau asap yang memenuhi bait suci. Masih ingat itu ya, tertulis dalam Yesaya 6 ayat 4. Yesaya 6 ayat 4 dan juga tertulis dalam 2 Tawarikh 5 ayat 14. Second Chronicles 5 verse 14. 2 Tawarikh 5 ayat 14. Di sini rumah itu dipenuhi bukan dengan asap, tapi dengan aroma pengorbanan Maria. She gave all, nothing left to be kept. Ya, realitas spiritualnya seperti apa jadinya? Ini menunjukkan bahwa tindakan pengabdian sejati tidak dapat dibatasi. She gave all. Dampaknya menyebar kepada semua orang yang hadir. Kemudian Paulus menggambarkan orang percaya sebagai aroma Kristus yang harum. Artinya dimanapun kita berada, kita harus menyebarkan semerbaknya Kristus. Kemuliaan Kristus harus kita sebarkan. 2 Korintus 2 ayat 15 mengucapkan itu. Nah, sekarang kita ingin melihat perbandingan teologisnya ya. Jadi kalau kita lihat elemennya, ada beberapa elemen. Elemen the action atau tindakan. Pandangan Yudas atau pandangan dunia terhadap action ini sendiri apa? A waste of resources katanya. Atau pemborosan sumber daya. Tapi dalam Mary's view atau pandangan Maria, the worshipper, kalau Yudas the world, kalau Maria itu the worshipper, aksinya ini outpouring of love, curahan kasih tanpa batas. Value-nya kalau kita lihat dari kacamata Yudas, measured in money, 300 denarii. Ya, nilai diukur oleh Yudas dalam bentuk uang 300 dinar. Tapi itu dari pandangan Yudas, dari pandangan Maria, measured in worthiness of the recipient. Who is the recipient? Jesus Christ. Diukur dalam kelayakan si penerima. Kelayakan si penerima. Orang ini dilihat layak. Orang ini memiliki nilai yang tak terharga. Aku harus memberikan yang terbaik. Itu pandangan Maria. Pandangan Yudas nggak seperti itu. Fokus Yudas seperti apa? Fokus Yudas, utility. What can this buy? Jadi apa yang bisa dibeli dengan ini? Fokus Maria pada mana? Beauty. Who is this for? Keindahannya untuk apa ini? Indah kalau Yesus diberikan itu. Result dalam pandangan Yudas itu apa? Betrayal dia akhirnya, kan? Judas lives shortly after. Ya. Bagi Maria, memorial. Jesus says she will be remembered. Bagi Yudas nanti kita lihat pengkhianatan. Semuanya everything dinilai dengan uang. Waktu dia mengkhianati kan diukur juga dengan 30 dinar itu. Uang. Yudas pergi tak lama setelah itu kan. Dalam perjamuan terakhir. Nah, bagi Maria hasilnya apa? Peringatan di mana Yesus mengatakan dia, Maria, akan dikenal dimanapun Injil diberitakan. Ya. Penerapan Yohanes pasal yang ke-12 ayat yang ketiga mengajak kita untuk bertanya, apakah ibadah kita efisien atau boros? Maria tidak memberikan apa yang masuk akal. Yang masuk akal kerja sehari lah barangkali. Ya, dia memberikan apa yang berharga, everything that she has, all dalam penyembahan itu sendiri, sacrifice, pengorbanan. Dia kumpulkan 1 tahun gaji itu, entah berapa lama dikumpulkan kemudian dipakai. Dalam kita menyembah Tuhan, dalam puji-pujian kita sendiri, bagaimana? Dalam kita berpuasa, bagaimana? Ayat ini mengajarkan bahwa satu-satunya tanggapan yang tepat terhadap kehadiran Yesus adalah
mempersembahkan yang terbaik kepadanya. Kemuliaan kita itu rambut daripada Maria. Tadi kita katakan, masa depan kita, uang ini, mas kawin kalau boleh dibilang, dan martabat kita, rambut ini tadi, terlepas dari betapa tanda petik pandangan orang borosnya, hal itu terlihat bagi orang-orang yang menyaksikan apa yang kita kerjakan dalam kesungguhan hati kita dalam melayani Yesus ini. Apakah kita telah memberikan yang terbaik? Sharing misalnya. Apakah kita telah mempersiapkan diri kita yang terbaik? Memberikan sharing yang tepat dengan kata-kata yang tidak muluk-muluk. Kata-kata yang dapat dimengerti oleh si pendengar. Kalau kita menggunakan kata-kata teologi yang tidak dapat dimengerti oleh orang yang hadir di sana, gunanya untuk apa? Tidak membawa kemuliaan. Orang pulang dengan bingung. Memakai kata-kata yang terlalu canggih. Kita lanjut. Yohanes 12 ayat yang keempat. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "But one of his disciples, Judas Iscariot, Simon's son, who would betray him, said." Yesus dijamu makan malam untuk merayakan kebangkitan Lazarus sebagai ucapan syukur. Ya. Selama makan malam itu, Maria, saudara perempuan Lazarus, melakukan tindakan penyembahan yang sangat intim dan penuh penghormatan. She gave everything. Dia mengurapi Yesus dengan minyak mahal. Dalam kitab Lukas tadi dikatakan, mengurapi kepala Yesus ini mengurapi kaki Yesus. Yang mungkin merupakan sebagian besar tabungan hidupnya dia berikan. Dengan melakukan itu, dia juga menyeka kakinya dengan rambutnya sendiri. Sesuatu yang dalam budayanya dianggap sangat tunduk, sangat intim, dan sangat rendah hati. Ya, dia melepaskan itu. Rambutnya nih, dia uraikan, dia seka dalam keadaan berlutut. Penggunaan minyak yang berlebihan itu menciptakan aroma yang memenuhi seluruh rumah, sehingga tidak diragukan lagi betapa dalamnya pengorbanannya. Dan nanti dalam perjanjian baru ini kita lihat aroma Kristus. Itu kita perlu menyebarkan aroma Kristus supaya orang-orang lain dapat mengenal dan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Ya. Yudas secara khusus disebut sebagai orang yang akhirnya akan mengkhianati Yesus kepada para pembenci Yesus. Karena bagi Yudas yang kita bicarakan tadi, segala sesuatu dinilai berdasarkan ukuran uang. Tujuan Yohanes dalam menekankan hal ini mungkin untuk menekankan betapa tidak tulusnya kritik itu sendiri. Menurut ayat berikutnya, Yudas akan menunjukkan bahwa tindakan Maria menghabiskan banyak uang yang seharusnya dapat digunakan untuk keperluan orang miskin. Yohanes 12 ayat yang ke-6. Ya. Satu dinar kira-kira setara dengan upah sehari pada waktu itu. Ya. Jumlah minyak itu bernilai 300 dinar. Hampir setara dengan gaji setahun. Dan digunakan sekaligus untuk mengurapi satu orang. Bagi sebagian orang di ruangan itu, keluhan Yudas masuk akal. Pemborosan, tanda petik. Dan Markus menjelaskan bagaimana orang lain juga menggemakan hal itu. Markus pasal yang ke-14 ayat 3-11. Bukan hanya Yudas sendiri. Orang lain yang ada di sana juga menggemakan hal yang sama. Karena apa? Karena mereka melihat nilai itu pada duit. Maria melihat nilai itu pada siapa pribadi Yesus itu. Jadi kita harus menyesuaikan sudut pandang dalam kita memberikan nilai itu sendiri. Ya, kita bergerak sesuai dengan apa yang kita nilai berharga itu. Nah, analisis Yudas adalah kebohongan yang terselubung. Tanda petik, jual, berikan kepada orang miskin. Ini analisis dari upaya liciknya yang terselubung. Kemarahan sebenarnya adalah karena melihat uang terbuang untuk Yesus daripada masuk ke dalam kantong untuk bersama para murid, di mana dia dapat mencuri sebagian daripadanya. Yohanes 12 ayat ke-6. Yesus di sisi lain akan membela tindakan Maria mengingat kematiannya
yang akan segera terjadi. Karena seminggu setelah itu dia disalibkan. Yohanes 12 ayat 7 dan 8. Nah, mari kita pelajari Yohanes pasal 12 ayat yang keempat ini dengan baik-baik dan mengenal isi hati Maria dan Yudas. Pelajari baik-baik ya. Kita perhatikan isi hati Maria dan isi hati Yudas. Yohanes 12 ayat 4 memperkenalkan antagonis dalam adegan ini. Menghancurkan suasana penyembahan dengan keberatan yang dingin dan penuh perhitungan. Sementara Maria mewakili atau memiliki hati seorang murid. Yudas Iskariot mewakili topeng seorang murid. Sehingga kita perlu bertanya waktu kita melihat ini, who is the man behind the mask? Siapa orang yang berada di balik topeng itu? Kita harus membuka topeng itu untuk dapat melihat aslinya seperti apa. Apa makna ayat ini? Ayat ini berfungsi sebagai pengungkapan nubuat. Ayat ini mengungkapkan bahwa kedekatan dengan Yesus tidak menjamin hati yang diubahkan. Lihat, Yudas 3,5 tahun juga dengan Yesus, hatinya nggak berubah. Hatinya nggak berubah. Walaupun tinggal bersama Yesus, ikut melakukan pelayanan yang memberikan mujizat, dia melihat kuasa itu, tapi hatinya tidak berubah. Yudas hadir secara fisik di meja. Lazarus juga demikian, hadir di meja makan, menyaksikan mujizat yang sama. Lazarus hidup kembali, dia lihat. Dan tindakan kasih yang sama, pengurapan oleh Maria. Seperti orang lain juga menyaksikan itu. Namun realitas batin Yudas itu sendiri sepenuhnya terlepas dari momen itu. Dia tidak melihat, tidak merekam momen satu-satu yang ini, yang setelah itu tidak ada lagi. Dia melihat harganya daripada minyak itu diukur dengan uang. Sebentar lagi menjual Yesus dengan ukuran uang. Tetapi Yudas kehilangan Kristus. Sayang banget. Mari kita baca sekali lagi Yohanes 12 ayat 4 ini. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, nanti kita lihat apa yang dikatakannya dalam ayat 11. Nah, tema dan simbol apa yang kita temukan dalam ayat ini? Pengkhianat dari dalam. Seorang dari murid-murid Yesus. Ayat ini menekankan bahwa oposisi datang dari dalam lingkaran terdekat. Dari dalam lingkaran terdekat tuh, musuh di dalam selimut. Bukan seorang Farisi atau tentara Romawi yang mengganggu tindakan penyembahan ini. Tidak. Tapi salah seorang dari muridnya yang bernama Yudas Iskariot. Ayat ini merupakan peringatan serius loh, bahwa mungkin saja seseorang berjalan bersama Yesus, mendengarkan ajarannya, dan menyaksikan mujizatnya, bahkan ikut di dalam pelayanan selama bertahun-tahun, namun tetap mati secara rohani. Nggak aneh. Nggak usah kita tanya kok bisa ya. Yudas juga begitu. Yudas memiliki posisi sebagai murid, tetapi hati seorang upahan. Pengkhianat. Nggak ada jarak loh. Dia datang dekat sekali dengan Yesus, bisa senggolan. Tidur bareng, makan bareng, jalan bareng. Dekat banget kan? Dia bisa bercakap-cakap. Literally dalam arti harfiahnya bercakap-cakap dengan Yesus ini. Tapi hatinya nggak berubah. Ini topeng kebajikan, topeng pura-pura baik. Diberikan topeng kebajikan ini seperti apa? Jual, berikan kepada orang miskin. Itu dapat terlihat dari ayat-ayat selanjutnya ya. Kepura-puraan. Yudas tidak berkata, aku menginginkan uang itu. Of course not. Dia berkata, uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Yudas menyembunyikan keserakahannya dalam bahasa keadilan sosial. Keadilan sosial bagi semua orang, kan? Dan kesalehan agama. Ini nggak dapat disangkal. Ya. Realitas rohaninya seperti apa? Ini adalah taktik kemunafikan yang kita lihat dalam kehidupan Yudas. Menggunakan argumen yang lebih unggul secara moral untuk menyembunyikan motif yang korup. Manipulasi. Dia seorang manipulator. Yudas
menyerang pengabdian Maria dengan membingkainya sebagai kelainan etis, membuat kasihnya tampak seperti pemborosan. Yesus satu berbanding orang miskin yang begitu banyak. Are you kidding me? Kan itu nggak dapat disangkal. Tapi hatinya sendiri bukan seperti itu. Tujuannya tidak seperti itu. Jadi jangan anggap orang sekalipun sudah melayani bertahun-tahun, yang kita anggap dekat dengan Yesus itu sudah otomatis hatinya berubah. Oh tidak. Penilaiannya dengan uang tadi ya, 300 dinar. Sementara Maria tenggelam dalam momen penyembahan, Yudas sedang menghitung. Dia langsung menilai minyak narwastu itu seharga 300 dinar. Kupas tahu, men. Kontras apa yang terlihat dalam hal ini? Pandangan Yudas ini mengungkapkan pandangan dunianya. Bagi Yudas, segala sesuatu memiliki harga yang diukur dengan uang. Bagi Maria, Yesus tidak ternilai harganya. Ya, Yudas memandang parfum itu sebagai komoditas yang harus dicairkan dalam bentuk uang. Maria memandangnya sebagai sarana untuk kemuliaan. Ini merupakan petanda negosiasi selanjutnya untuk menjual Yesus sendiri oleh Yudas seharga 30 keping perak. Ya. Kalau kita perhatikan di sini, apa yang kita perhatikan? Spirit of Mary. She gives extravagantly. Dia memberikan tanpa perhitungan. Kalau spirit daripada Judas, he keeps the score. Maria, dia lihat Jesus worth yang tidak terbanding harganya. Kalau Yudas, monetary cost-nya, uang. Bagi Maria, sebagai wanita, dia rela untuk kelihatan foolish di hadapan Allah. Kalau bagi Yudas, willing to sound righteous for self-gain. Manipulasi. Mary, worship at Jesus' feet. Menyembah di kaki Yesus. Kalau spirit of Judas itu apa? Stands in judgment of the worshipper. Ya. Menghakimi orang yang beribadah. Aplikasi ayat ini seperti apa? Dan setelah itu kita selesai. Yohanes 12 ayat yang keempat memaksa kita untuk memeriksa keberatan kita sendiri terhadap iman yang murah hati. Yang berlebihan, yang memberikan nilai tertinggi kepada Yesus. Ketika kita melihat seseorang memberi terlalu banyak waktu, memberi terlalu banyak uang, atau terlalu memberikan emosi yang berlebihan, menangis, berdoa untuk jiwa-jiwa yang terhilang, menghampiri Tuhan dengan cara yang demikian, ya, apakah kita secara naluriah mengkritik orang tersebut sebagai ketidakseimbangan atau pemborosan? Buang-buang waktu begini mah. Ngapain harus nangis-nangis begitu? Kritik-kritik seperti itu. Dia mengeluarkan uang untuk membiayai KKR. Ngapain? Simpan investasi, dikritik. Ya. Ayat tersebut menunjukkan bahwa kritik terhadap ibadah seringkali lebih banyak mengungkapkan tentang si pengkritik itu sendiri daripada orang beribadah. Miliki pengertian tentang hati si pengkritik itu, Yudas. Keberatan Yudas terdengar logis. Tetapi sebenarnya ini adalah pengakuan atas kebangkrutan rohaninya sendiri. Nanti kita akan belajar lebih dalam lagi tentang kebangkrutan rohani ini dalam ayat-ayat berikutnya. Perlu diingat, jika pemberian dengan murah hati, ekstravagan, berasal dari lubuk hati yang terdalam, seperti yang diperlihatkan oleh Maria ini, maka hal ini mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Namun, jika pemberian ekstravagan ini karena diminta atau karena dimanipulasi oleh pendeta yang memimpin kebaktian dengan janji yang muluk-muluk atau bahkan ancaman, maka hal ini sama sekali tidak mendatangkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, hamba-Mu telah selesai berbicara. Roh Kudus, Engkau terus berbicara kepada kami, pribadi lepas pribadi yang melihat melalui YouTube. Mampukan kami mengerti dan tolong kami menjadi pelaku yang aktif agar saat kami melakukan firman-Mu, kami dimerdekakan. Kami menerima dengan ucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian,
Dari Los Angeles, saya mengucapkan sampai berjumpa pada kesempatan mendatang dan tidak lupa selamat tahun baru saat kita memasuki tahun baru 2026 ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.